Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruben Borista dari kelas 11 TKRO 1. Saya di sini ingin menginformasikan tentang kearifan lokal khas daerah Palembang. Sejarah makanan khas Palembang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dikenal memiliki kuliner yang bercita rasa khas dan enak. Ibu kota dari Sumatera Selatan ini menyimpan kekayaan kuliner yang sangat sayang untuk dilewatkan. Anda bisa menemukan sensasi rasa yang gurih, pedas, segar sampai manis dari jajaran kuliner khas Palembang. Selain memiliki cita rasa yang khas, kuliner Palembang juga memiliki cerita tersendiri berkaitan dengan sejarah kota Palembang dan perkembangan kehidupan masyarakat di sana. Artikel ini akan menjelaskan cerita dari makanan khas Palembang yang wajib Anda coba bila berkunjung ke Palembang. Yang pertama ada pempek, kedua ada tekwan, dan keempat ada laksan dan lain-lain. Sejarah pempek telah ada di Palembang sejak masuknya perantau Tionghoa ke Palembang, yaitu di sekitar abad ke-16. Saat Sultan Muhammad Badarudin II berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Ape-ape, maka makanan tersebut akhir dikenal sebagai empe-empe atau pempek. Berdasarkan sejarah, tekwan merupakan hasil akulturasi budaya Palembang dan Tionghoa. Pada saat itu orang-orang Tionghoa sudah mulai banyak mendiami dan menetap di Palembang, yang kemudian mereka memperkenalkan makanan yang berbahan dasar ikan dan kemudian dalam bahasa Palembang disingkat menjadi tekwan. Dan yang terakhir adalah laksan. Adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari sagu dan ikan. Laksa dibuat dalam bentuk oval dengan rasa yang mirip dengan pempek, tapi tentu saja akan terasa lebih afdol jika mencicipinya langsung ke kota asalnya. Dibuat oleh penduduk Palembang asli. Dan yang kedua ada juga kesenian tradisional khas Sumatera Selatan. Sangat banyak dan beraneka ragam, mulai dari tarian, alat musik, hingga berbagai lagu daerah. Saking banyaknya, mungkin ada beberapa di antaranya yang pernah kita pelajari semasa sekolah. Indonesia memang dikenal dengan keanekaragaman, dan itulah yang juga menjadi menjadi daya tarik para wisatawan mancanegara untuk dapat berkunjung ke berbagai daerah yang ada. Baik itu untuk mencicipi keunikan kulinernya, mempelajari bahasanya, hingga bereksplorasi dengan suku dan budaya Indonesia. Yang pertama ada alat musik tradisional. Kesenian tradisional khas Sumatera Selatan yang akan kita bahas pertama adalah alat musiknya, yaitu ada gambus, genggong, dan tenun. Yang kedua ada tarian tradisional. Selanjutnya adalah tarian daerah yang juga tak bisa lepas untuk dibahas jika kita membicarakannya tentang keseniannya tradisional khas Sumatera Selatan. Biasanya tarian tradisional ini juga sering kali dipresentasikan menggunakan beberapa alat musik yang baru saja kita bahas, yaitu ada tari gending Sriwijaya dan tari gending Sriwijaya, tari tenun songket, dan tari tanggai. Dan yang ketiga ada lagu daerah. Kesenian tradisional khas Sumatera Selatan yang akan kita bahas terakhir ialah lagu daerah. Provinsi dengan ibu kota Palembang ini nyatanya juga memiliki sejumlah lagu daerah yang asik untuk didengar loh. Bahkan mungkin beberapa di antaranya setidaknya pernah kita pelajari semasa di bangku sekolah, yaitu ada Kabile Bile, Gending Sriwijaya, Pempek Lanjer. Dan yang terakhir ada tradisi unik masyarakat Sumatera Selatan ini nyaris hilang. Sumatera Selatan dikenal sebagai bumi Sriwijaya karena menjadi bekas pusat pemerintah kerajaan Sriwijaya. Selain dikenal karena sejarahnya, Sumatera Selatan juga mempunyai berbagai budaya dan tradisi unik dan beragam. Namun sayangnya tradisi unik yang dilakukan masyarakat Sumatera Selatan jarang
terlihat atau nyaris punah. Padahal Sumatera Selatan sebagai destinasi wisata favorit bisa menjadi tradisi itu sebagai pemikat wisatawan. Yang pertama ada tradisi lepas burung, yang kedua ada bekarang iwak, dan ketiga ada tradisi tepung tawar dan lain-lain. Ini dia tradisi melepas burung yang masih dilakukan beberapa masyarakat Tinghou. Tradisi ini disebut fangseng atau menerbangkan burung pipit. Biasanya penjual burung sudah ada di depan vihara yang didatangi warga Tinghou. Ketika memanjatkan doa, biasanya 2 minggu atau 1 minggu sebelum Imlek dirayakan. Dan yang kedua ada bekarang iwak. Tradisi bekarang iwak merupakan sebuah tradisi masyarakat Sumatera Selatan untuk menangkap ikan secara bersama-sama di Sungai Lacak. Pada saat tradisi tersebut, masyarakat mengambil ikan secara gratis. Yang terakhir ada tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya Kepulauan Riau yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepung tawar ini sebenarnya diadopsi dari ritual Hindu yang sudah lebih dulu dianut masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.